Saya sering kali melihat menantu menyiksa mertuanya, mertua menyiksa menantunya, anak nyiksa orang tuanya, meskipun orang tuanya udah renta, udah nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa jadi beban buat keluarga anak-anaknya. Disiksa, diomelin, kata-katanya keras, kata-katanya meninggi, dimaki-maki. Jangan saudara-saudara, jangan. Karena rumah orang-orang seperti itu tidak akan menjadi berkat. Bukan karena nggak ada AC atau jendelanya ketutup, tapi bawaannya panas gitu. Orang kalau ngomong nggak bisa ngomong 1-2 kalimat, langsung emosi, langsung bertengkar. Orang nggak bisa duduk bersama, langsung ribut. Males akhirnya di kamar masing-masing, nggak ada komunikasi. Hati-hati. Jangan-jangan di rumah itu mulai ada hal-hal yang lain selain kuasa Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda tidak pernah bosan-bosan untuk membaca dan mendalami firman Tuhan. Doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga kebaikan Tuhan, berkat Tuhan turun atas rumah Anda, memenuhi seisi rumah, menyentuh setiap orang yang tinggal di dalamnya. Dan rahmat itu bekerja, bergulir sampai hari ini dan seterusnya. Saudaraku, izinkan saya mengangkat satu tema yang sangat menarik dalam video sekali ini adalah tentang pemberkatan rumah. Mengapa pemberkatan rumah itu sangat penting? Mengapa orang Kristiani jangan sampai lupa rumahnya itu udah diberkatin atau belum? Karena pemberkatan rumah artinya kita menghadirkan kuasa Tuhan. Cahaya Tuhan hadir di dalamnya. Kita undang Tuhan hadir untuk bisa meraja, berkuasa atas rumah kita. Sehingga kuasa-kuasa yang lain, kuasa kegelapan, kuasa yang tidak berasal dari Tuhan bisa menyingkir. Tidak meraja ataupun mengganggu orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kalau saya bertanya kepada Anda, apakah rumah Anda sudah diberkatin? Oh, sudah dong Romo. Sejak awal itu langsung saya undang orang-orang lingkungan, saya undang pastor untuk merayakan Ekaristi, untuk percik-percik air berkat gitu, air suci ke rumah saya Romo. Saudara-saudaraku, perlu saya garis bawahi, pemberkatan rumah tidak sama seperti pengusiran setan di film Ghostbuster gitu ya. Romo dengan hisopnya, dengan air sucinya, berkat sana, berkat sini. Romo, yang itu Romo, kalau di kamar mandi suka ada ketok-ketok misalnya. Romo, di ruangan sana Romo, di dapur, suka ada orang yang lewat Romo. Nenek-nenek kelihatannya. Romo, yang di lantai 2 Romo, suka ada yang cekikikan Romo. Romo, yang di atas tangga itu Romo, suka bunyi-bunyi sendiri. Bukan seperti itu. Tetapi lagi-lagi kita menghadirkan terang Tuhan. Di mana terang itu hadir, kegelapan akan sirna. Kita mengundang kekudusan Tuhan yang membuat yang tidak kudus, yang kotor, yang jahat akan tersingkir kalah. Saudara-saudara, maka penting pemberkatan rumah itu ya, jangan sampai tidak diberkati. Kemudian juga saya sangat senang kalau orang-orang Kristiani merelakan rumahnya untuk dijadikan tempat berkumpul, tempat berdoa, misal lingkungan, doa rosario, BKSN, pendalaman iman, APP, ataupun apapun itu, latihan kur misalnya juga termasuk. Karena di situ, ingat, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu. Itulah kekuatan orang-orang beriman, kekuatan gereja. Bisa menghadirkan kuasa kasih Allah dalam kebersamaan. Meskipun kita tahu ya, kalau orang berkumpul, aduh Romo, sediain minum Romo minimal. Rumah saya jadi berantakan Romo. Atur-atur lagi Romo. Harus bersih-bersih rumah dulu Romo. Repot Romo. Saudara-saudara, percayalah, kerepotan Anda menyediakan rumah Anda sebagai tempat berkumpul itu tidak sebanding dengan berkat kehadiran Tuhan yang dihadirkan dalam rumah Anda. Maka mulai hari ini coba rebutan. Tempat saya nanti jadi BKSN. Tempat saya nanti jadi tempat rosario.
Tapi juga ingat ya, jangan rumah itu-itu aja. Mentang-mentang rumahnya paling gede, konsumsinya paling enak, setiap saat rumah dia terus. Kan rumah yang lain juga perlu kita hadirkan kuasa kasih Tuhan dalam kebersamaan, maka digilir. Jangan lihat rumahnya, tempat parkirnya. Itu Romo kalau di tempat dia Romo panas Romo, nggak enak. Tapi kan harus dihadirkan juga dalam kebersamaan kuasa kasih Tuhan. Kalau tempat dia Romo paling cuman air aqua doang Romo. Mendingan tempat yang ibu itu Romo makan malam Romo, terus dibingkisin nasi kotak sekalian Romo. Kan lumayan bisa irit. Jangan lihat situnya saudara-saudaraku. Ibu bapak saudara-saudaraku, selain tadi ya diberkati, dibuat tempat berkumpul untuk berdoa bersama-sama, tapi juga jangan pernah ketinggalan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Apakah berdoa? Apakah ada penyembahan kepada Tuhan di dalam rumah itu? Apakah orang-orang di dalam rumah itu mau bersama-sama menghadirkan kuasa kasih Tuhan? Sebab saudara-saudara, kalau ini tidak dilakukan, rumah itu hawanya panas. Bukan karena nggak ada AC atau jendelanya ketutup, tapi bawaannya panas gitu. Orang kalau ngomong nggak bisa ngomong 1-2 kalimat, langsung emosi, langsung bertengkar. Orang nggak bisa duduk bersama, langsung ribut. Males akhirnya di kamar masing-masing, nggak ada komunikasi. Hati-hati, jangan-jangan di rumah itu mulai ada hal-hal yang lain selain kuasa Tuhan. Satu hal yang saya catat juga saudara-saudara, kalau ya dalam misa di lingkungan atau di rumah-rumah umat gitu, PI, BKSN, itu anak-anak yang punya rumah biasanya itu di kamar. Ngapain? Ngegame. Atau ya tidur-tiduran aja. Coba ajak anak-anak Anda mulai kecil, mulai usia dini. Ajak kalau bisa dipaksa. Karena kalau enggak, dia akan kebiasaan kalau ada misa, ada acara di rumahnya, dia udah nggak apa-apa kok masuk ke rumah gitu. Masuk ke kamarnya udah nggak ikut. Itu sangat disayangkan. Biasakan anak-anak Anda terlibat di acara-acara kebersamaan di lingkungan. Itu yang akan mendidik mereka saudara-saudara. Nah, mengapa Romo Yosef berbicara soal pemberkatan rumah itu menjadi penting? Sebab dalam kitab Amsal bab 3 dikatakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang jahat, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Jadi saudara-saudara, bukan cuman rumahnya itu diberkatin setiap tahun, ada orang-orang yang berdoa di dalamnya saja, tapi apakah juga orang-orang yang tinggal di dalamnya sudah hidup benar. Nah, untuk bisa menjadi orang benar, dalam Amsal bab 3 ayat 27-34 kita bisa melihat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang beriman. Sebab kalau larangan-larangan ini mereka lakukan sadar maupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, kita akan menjadi orang-orang jahat. Ingat, kutuk Tuhan akan turun atas rumah orang-orang jahat. Sementara berkat Tuhan akan memenuhi rumah orang-orang benar. Mari kita simak apa-apa saja yang dilarang dalam kitab Amsal bab 3 ini. Yang pertama, janganlah menahan kebaikan terhadap orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Seringkali dalam rumah tangga, suami-suami udah gajian, tetapi tidak langsung diberikan kepada istrinya. Istrinya harus minta dulu, ngemis dulu sama suaminya, rengek-rengek dulu, baru ntar setelah diomelin, dimaki-maki, baru dikasih kepada istrinya. Suami yang seperti itu, rumahnya sulit untuk diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Istri udah nggak kerja, dia harus ngurus rumah tangga, harus ngurus makanan dengan segala tetek bengeknya. Jangan pernah menahannya. Juga termasuk orang tua kepada anak-anaknya. Kalau memang anak-anak berhak, misalnya uang sekolah atau hal-hal yang diperlukan oleh anak, kalau memang itu menjadi haknya, jangan pernah menahan-nahan kebaikan. Termasuk ya anak-anak kalau dimintai tolong sama orang tuanya. Seringkali entar besok. Itu juga menahan kebaikan. Lakukan kalau memang bisa. Lagi main game, ya udah di stop dulu gamenya. Orang tua
perintah apa, orang tua minta tolong apa, segera laksanakan. Dengan demikian berkat akan turun atas rumah kita. Termasuk juga kakak dan adik, seringkali entah alasannya males, alasannya repot, alasannya ada aja, nggak pernah menolong orang-orang serumahnya. Saling mengandalkan, itu kan urusan istri Romo, itu kan urusan suami, itu urusan anak-anak. Rumah yang seperti itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena mereka menahan kebaikan terhadap orang yang berhak menerimanya, padahal mereka mampu melakukannya. Hati-hati di sini. Larangan yang kedua, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah. Nah, suka ngusir orang yang minta tolong sama kita. Kembalilah, esok akan kuberi. Sedangkan yang dia minta ada padamu. Lain cerita kalau kita nggak punya. Lain cerita kalau yang dia minta sama kita pertolongan, kita nggak mampu. Tapi kalau kita mampu, apalagi berlebih, tapi kita mengusir orang, memberikan PHP, pengharapan palsu, udah besok datang lagi. Ternyata besok dia datang, nggak dikasih lagi. Dipermainkan. Siapa yang suka mempermainkan orang yang minta tolong kepada kita? Hati-hati, di situ kita akan berubah menjadi orang jahat. Orang yang seperti itu, rumahnya juga sulit diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bisa, kalau kita punya, kasih. Kasih kepada mereka. Jangan sampai mereka menunggu dalam ketidakpastian. Bisa jadi mereka dalam keadaan mendesak. Mereka dalam keadaan urgen. Antara hidup dan mati. Tapi kita permainkan hidup orang. Jangan seperti itu. Larangan yang berikut. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Sedangkan ia tanpa curiga tinggal bersamamu. Nah ini nih orang-orang serumah nih. Merancang kejahatan. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada mertua, mertua kepada menantu, anak kepada kakaknya atau adiknya. Sementara mereka tuh nggak tahu menau, tinggal bersama kita dengan polosnya. Sementara kita dengan maksud jahat kita, pokoknya orang ini harus keluar dari rumah kita. Orang ini harus begini, harus begitu. Jangan merancangkan kejahatan kepada saudara kita, saudara-saudaraku. Itu larangannya. Sebab rumah yang penuh dengan rencana-rencana kejahatan tidak akan diberkati oleh Tuhan. Larangan berikut, janganlah bertengkar secara semena-mena dengan seorang yang tidak berbuat jahat terhadapmu. Saya sering kali melihat menantu menyiksa mertuanya, mertua menyiksa menantunya, anak nyiksa orang tuanya, meskipun orang tuanya udah renta, udah nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa jadi beban buat keluarga anak-anaknya. Disiksa, diomelin, kata-katanya keras, kata-katanya meninggi, dimaki-maki. Jangan saudara-saudara, jangan. Karena rumah orang-orang seperti itu tidak akan menjadi berkat. Kemudian, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kejahatan. Seringkali di dalam rumah kita iri dengan orang-orang yang korupsi, orang-orang yang suka menghalalkan segala cara. Kenapa dia bisa sukses, kenapa dia kekayaannya berlimpah-limpah, lalu kita iri. Jangan ada iri hati di dalam rumah. Syukuri. Kalau orang iri hati, susah bersyukur dengan apa yang dia miliki. Akan selalu merasa kurang, pada akhirnya merasa hidupnya tidak diberkati. Padahal berkatnya juga cukup. Nah, jangan ada iri hati, jangan ajarkan anak-anak juga dengan iri hati satu sama lain. Kemudian, janganlah memilih satupun dari cara hidup orang jahat. Jangan diikutin. Mereka ya biarlah begitu, kita peringatin, kita nasihatin, tapi kalau mereka tetap begitu, ya udah, jangan diikutin. Seringkali di dalam rumah juga bapaknya selingkuh, anaknya juga ikut-ikutan. Bapaknya, orang tuanya begini, anaknya ikut-ikutan juga. Yang jahat-jahatnya dicontoh. Contohlah yang baik-baiknya, saudara-saudaraku yang terkasih. Maka dari itu dikatakan orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, Tuhan bergaul erat. Maka penting ini, jangan berbuat jahat, tetapi hiduplah jujur. Maka ada 7 larangan di situ saudara-saudara. Luar biasa ini Amsal ini.
Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang jahat, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Saudara-saudara yang terkasih, seperti Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, Lukas bab 8, pelita cahaya dalam rumah kita harus terpancar. Jangan ditutup-tutupin, jangan disembunyi-sembunyiin, jangan ditahan-tahan. Setiap orang punya pelita dalam hidupnya, punya cahaya. Jangan kita mematikan cahaya-cahaya anak, istri, suami, orang tua kita. Nyalakan. Anak-anak atau anggota keluarga yang nyala apinya, cahayanya sedang redup, ayo kita bantu supaya menyala terang. Masing-masing kita bersinar terang. Disitulah kemuliaan Tuhan bisa kita hadirkan. Kalau saya mendoakan rumah orang-orang dalam pemberkatan rumah, saya selalu berdoa, ya Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dalam rumah ini, menguasai rumah ini dan juga orang-orang yang tinggal di dalamnya. Biarlah kuasa-kuasa selain dari kuasa-Mu, kuasa yang kotor, kuasa yang jahat, tersingkir karena Tuhan hadir menguasai setiap dinding, setiap sudut, setiap pintu, setiap ruangan, setiap tempat yang dipijak. Betul-betul diberkati, ada kemuliaan dan cahaya Tuhan, dan juga setiap orang di dalamnya boleh mengenal kasih, disembuhkan dan disempurnakan. Itu saudara-saudara doa-doa saya. Makanya kalau saya berkat rumah tuh lama ya, karena satu-satu saya doakan semuanya. Saya harus ngajar lagi setelah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ngajar sampai malam terus. Sabtu, Minggu kemarin seminar juga di 2 tempat. Suara saya udah hampir hilang. Ini saya harus berangkat lagi ke kantor untuk ngajar lagi. Doakan semoga sehat selalu. Bye-bye, Tuhan berkati.